Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih wa mardatihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa yang Al-Fakir baca tadi itu adalah doa yang dianjurkan dibaca ketika kita memulai majlis ta'lim atau memulai ta'allum wa ta'lim, karena kebanyakan yang hadir di sini adalah santri-santri salafiyah yang dididik, diasuh oleh Mudirul Ma'had Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Ferry. Makanya Al-Fakir sengaja untuk membuka kajian pada malam yang mulia ini dengan membaca doa tersebut, dan alhamdulillah Al-Fakir memiliki sanad yang al-muttasil ilal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibu hadzal doa, yang sanadnya tersambung sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dari guru ana sampai bersambung kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang pada malam yang mulia ini Al-Fakir hadiahkan, ijazahkan doa yang tadi Al-Fakir baca khususnya untuk para santri pesantren salafiyah yang diasuh oleh Ustadz Ferry, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir ijazahkan dengan memakai bahasa Arab, kemudian di akhir kalam Al-Fakir semuanya pada bilang qabiltu hadzal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum du'a ta'allum wa ta'lim al-muttasil sanaduhu ilal habib kutbil irsyad wa ghusil hibad al-habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kul qabiltu hadzal du'a, qabiltu ijazah hadzal du'a. Alhamdulillah alhamdulillahil ghawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassalatu wassalam ala jami' ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam al-akramin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan, sahibul hajah, sahibul ihtifal, Mudirul Ma'had Salafiyah Kiai Haji Ustadz Ferry, kita doakan beliau, karena sebab beliau kita bisa berkumpul pada malam yang mulia ini, mendapatkan maghfirah, rahmat, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan asallahu subhanahu wa ta'ala ayu tawil umrah, wa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'aluhu minal ulama al-amilin as-salihin al-muttaqin ar-radin al-maradin al-muflihin allazina mimmanil lazina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab khalfa sayyidil mursalin ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Begitu juga kita doakan kepada seluruh keluarga beliau dan juga guru kita yang telah menyampaikan tausiah-tausiah agama tadi, diantaranya adalah Kiai Haji Bustami dan Kiai Haji Angling Dharma, dan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Haji Kiai Adnan, dan juga kepada ketua panitia Bapak Dahru Taufik. Kita doakan semuanya semoga panjang umur, diberikan keberkahan di dalam hidupnya, dan juga dimasukkan surga di belakang Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dimenangkan perjuangannya dan dikalahkan seluruh musuh-musuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kepada seluruh hadirin hadirat yang sangat-sangat Al-Fakir cintai dan muliakan, pemuda-pemudi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada majelis yang mulia ini. Semoga seluruh yang hadir di tempat ini tidaklah kita keluar melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa-dosa kita yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, duduknya kita pada malam yang mulia ini adalah untuk merayakan daripada haul khususnya Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga kepada umumnya seluruh para a'immah al-muslimin. Yang kedua, duduknya kita pada malam yang mulia ini adalah untuk al-ihtifal biyaumi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merayakan daripada hari lahirnya pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin seluruh alam semesta, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, duduknya kita pada malam yang mulia ini juga untuk merayakan sekaligus daripada milad ma'had salafiyah yang diasuh oleh Kiai Haji Ferry, insyaallah dengan milad yang ke-10 ini Ma'had Sunniyah Salafiyah semakin berkembang. Semoga Ma'had Salafiyah yang diasuh oleh beliau itu menjadi ladang pahala untuk kita, ladang pahala yang akan senantiasa bersambung sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengadakan daripada haul seorang imam yang sangat luar biasa, seorang imam yang menjadi panutan, yaitu Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan mengenang sejarah hidupnya orang-orang soleh, dengan mengenang sejarah hidupnya para alimul ulama, para salaf, para khalaf, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, saudara-saudara? Para ulama mereka berkata, bizikris sholihin tanzilur rahmah. Dengan menyebut, dengan mengenang sejarah daripada alimul ulama, sejarah daripada orang-orang soleh, maka akan turun rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali seluruh dosa kita bagaikan bayi yang baru lahir, sehingga tidak ada dosa sedikit pun kita keluar dari tempat yang mulia ini. Semoga kita termasuk dari para golongan-golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mau membahas, mengenang kembali daripada perjuangan dakwahnya para alimul ulama, walaupun sampai subuh, setahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana jerih payahnya para ulama agar supaya Islam sampai kepada kita, saudara-saudara, agar supaya syariat Islam sampai kepada kita. Mereka memperjuangkan syariat Islam lewat jalur dakwah mereka, dengan harta, dengan nyawa, dengan darah, dengan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Al-Fakir nukil, di antara para imam yang terkenal adalah Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah yang paling banyak dianut oleh umat Islam seluruh dunia. Imam Syafi'i
ketika menyebarkan mazhab beliau, ketika menyebarkan ijtihad beliau, beliau itu sampai pernah dipenjara, saudara-saudara, demi membela yang hak, melawan yang batil dari pemerintah. Beliau sampai diseret di padang pasir yang begitu panas sampai ke negeri Baghdad, kemudian akan dihukumi dengan hukuman mati, sehingga beliau Sayyidina Imam Asy-Syafi'i lebih memilih dihukum mati daripada membela hal yang batil dan melawan perkara yang hak. Kemudian kita lihat bagaimana Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, beliau masuk penjara. Untuk apa beliau masuk penjara? Karena apa beliau masuk penjara? Karena beliau dengan tegas melawan kezaliman, statement-statement daripada pemerintah yang menyebelahi, yang menyelanggarkan daripada syariat Islam. Kita lihat Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, beliau pernah dipenjara. Kita lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah dipenjara, dicambuk, diseret, bahkan beliau dicambuk ketika beliau berada di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, sampai-sampai beliau hampir mati, saudara-saudara. Bahkan di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa saja Imam Ahmad ibn Hanbal beliau mati di dalam penjara. Kita lihat bagaimana murid kesayangannya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buti, yang menjadi penggantinya Imam Syafi'i setelah sepeninggalannya Imam Syafi'i. Beliau bahkan dipenjara, bukan dipenjara biasa, karena melawan pemerintah yang zalim, karena tidak mau membenarkan kebatilannya, tidak mau menyalahkan perkara yang hak. Beliau dipenjara di kurungan, yang dimana kurungan tersebut berada di sumur, sehingga makanan dilemparkan di situ, beliau makan di situ, beliau minum di situ, beliau buang air di situ, sampai beliau meninggal di situ, saudara-saudara. Semuanya itu untuk apa? Semuanya itu agar supaya syariat Islam, agar supaya syariat Nabi Muhammad sampai kepada kita, betul? Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam hadis, al ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah pewarisnya para nabi, pewarisnya para rasul, betul? Bukan hanya mewariskan ilmunya saja, bukan hanya mewariskan adabnya saja, akhlaknya saja, melainkan para nabi, para rasul juga mewariskan perjuangan, saudara-saudara, betul? Jadi kalau ada yang ngaku ulama tapi nggak mau berjuang melawan kemunkaran, nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu namanya ulama-ulamaan, bakal masuk surga-surgaan, betul? Karena yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Jangan mau enaknya doang, jangan mau cuma ngajarnya doang, ilmunya doang, amalnya doang, akhlaknya doang, tapi bagian perang, bagian melawan kemunkaran, bagian melawan kezaliman, kesesatan, malah mundur, muntaber, mundur tanpa berita. Itu kira-kira pantas tidak dipanggil ulama, saudara-saudara? Pantas tidak dipanggil ulama? Apalagi nauzubillah kalau sampai ada yang menfatwakan fatwa yang sangat fatal, yang bisa berakibat kepada kemurtatan. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat yang berada di Banten, kita lihat Imanuddin. Jangan dipanggil Imanuddin, kebagusan, jimatnya jin. Panggilnya apa? Jimatnya jin, itu lebih bagus tuh, keenakan, kebagusan. Kalau dipanggil Imanuddin, artinya imat itu kan adalah suatu penyangga, adalah suatu tiang agama, sedangkan dialah yang merobohkan daripada agama Islam, betul? Itu statement yang benar-benar parah, saudara-saudara. Kalau sampai diyakini oleh masyarakat, itu bisa sampai kepada kemurtatan.
Nah, maka ulama yang dianggap ulama seperti ini wajib kita jauhi, wajib kita lawan kemunkarannya, betul? Wajib kita patahkan statementnya, betul? Nggak boleh dibela. Atau ulama manapun, siapapun yang hanya mengambil sebagian dari warisannya Nabi tapi warisan yang lain ditinggalkan, itu masih bukan ulama, saudara-saudara. Oh, bagian ilmu diambil sama dia, bagian akhlak diambil sama dia, bagian adab diambil sama dia, tapi bagian amar ma'ruf nahi munkar tunggu dulu. Kalau ini saya tidak bisa, maka orang-orang seperti ini adalah anjing-anjing bersorban, saudara-saudara. Kenapa demikian? Kok anjing-anjing bersorban? Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, kalau ada ulama-ulama kayak begini yang menyebarkan kesesatan, yang kalau bagian adab, ilm, akhlak diambil, tapi bagian amar ma'ruf nahi munkar dia tiadakan, jangan dulu, berhenti, bahkan masyarakat dilarang-larang, maka ini adalah anjing-anjing bersorban yang Allah firmankan dalam Al-Quran, masaluhum kamasalil kalbi intahmi alaihim yalhas wa intatrukhum yalhas. Perumpamaan ulama-ulama adalah seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau didekati dia akan menjulurkan lidah, ditinggalkan, dijauhi pun dia akan tetap menjulurkan lidah. Artinya dia akan senantiasa kelaparan, tidak akan pernah merasa puas terhadap hal-hal duniawiyah. Na'udzubillah min. Bahaya, saudara-saudara. Maka di zaman yang sangat hancur ini, saudara-saudara, kezaliman, kesesatan merajalela di mana-mana, kita harus berhati-hati di dalam memilih panutan. Kita harus berhati-hati di dalam memilih ulama mana yang harus kita ikuti. Karena kalau yang kita ikuti ulama bukan membawa kita ke surga, saudara-saudara, tetapi membawa kita ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahkan Nabi SAW beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, apa kata Nabi? Ada yang lebih aku takuti atas umatku, lebih aku takuti daripada Dajjal. Artinya ada kesesatan yang akan terjerumus umatku di dalamnya, yang kesesatan tersebut lebih parah, lebih bahaya daripada Dajjal. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah yang lebih parah daripada Dajjal? Dijawab sama Nabi, ulama usul. Mereka adalah ulama-ulama adalah ulama-ulama yang menjadi penjilatnya pemerintah, adalah ulama-ulama yang membenarkan hal yang batil daripada pemerintah, yang menerapkan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat. Kok bisa lebih bahaya daripada Dajjal? Logikanya begini, Dajjal, saya mau nanya nih, Dajjal nyesatin umat, kira-kira Dajjal pakai peci kagak? Kagak. Dajjal nyesatin umat, kira-kira Dajjal pakai imamah kagak? Kagak. Dajjal nyesatin umat, kira-kira Dajjal pakai sorban, pakai gamis kagak? Kagak juga. Dajjal nyesatin umat, bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis kagak? Kagak. Gentle si Dajjal. Lah si ulama ini menyesatkan umat, bawa hadis, bawa ayat, yatalabbasuna bilibasil ulama, pakai pakaian yang seakan-akan adalah pakaiannya para ulama, pakai gamis, pakai peci, pakai imamah, bahkan lebih tebal dari ban Vespa, pakai segala macam busana-busana muslim, bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis, sehingga jadi remeng-remeng bagi masyarakat. Lah dia kan bawa hadis, beb, dia kan bawa ayat, beb, dia kan pakai imamah, beb. Toh kata Imam Suyuti, al alim indal awam man su'udal minbar.
orang alim, ulama bagi orang awam, siapa saja yang bisa naik mimbar. Siapa saja yang bisa naik mimbar, walaupun bodoh. Seandainya kambing diudeng-udengin, dipakai imam sama peci, mungkin dianggap ulama bagi orang awam. Itu kata Imam Suyuti. Lah ini dia pakai segala macam pakaian-pakaian ulama, bawa hadis, bawa ayat untuk menyesatkan umat. Ini kalau kita bandingin berarti lebih gentle mana? Dajjal apa ulama su? Lebih gentle Dajjal. Dajjal terang-terangan kesesatannya, bahkan jelas di dahinya tertulis tulisan kafir. Nah, tapi ini ulama su membawa kita kepada kekufuran tanpa sepengetahuan kita, sehingga na'udzubillah kalau kita mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Insya Allah Allah jauhkan kita daripada ajaran-ajaran ulama-ulama su. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Fakir menyatakan tadi bahwasanya para ulama itu adalah mereka yang menjadi pewaris para nabi, pewaris perjuangannya para nabi, para rasul, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atu'minuna bi ba'dil kitab au takfuruna bi ba'din. Apakah kalian akan beriman mengambil sebagian saja daripada Al-Qur'an, sebagian saja daripada syariat Islam, sedangkan sebagian yang lain kalian buang? Artinya dilarang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mengambil sebagian daripada Islam, sedangkan ajaran yang lain dibuang. Ini kan zaman sekarang kan banyak. Zaman sekarang yang golongan-golongan nasi uduk biasanya banyak yang sebagian saja mereka ambil, sebagian yang lain kayak amar ma'ruf nahi munkar dibilang radikal, betul? Lah justru mereka para alimul ulama menjadi pewaris para nabi, para rasul, mewarisi perjuangannya. Kita kembali mengenang bagaimana perjuangan nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, saudara-saudara. Di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan kepada kita dengan singkat, padat dan jelas tentang bagaimana perjuangan nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan Islam, di dalam berdakwah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana perjuangan Nabi, yang ini termasuk daripada warisannya Nabi yang diwariskan kepada para alimul ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan singkat, padat dan jelas? Allah berfirman, wa iz yamkuru bika, ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, ketika berbuat makar kepada dirimu. Siapa mereka? Allazina kafaru, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi. Perbuatan makar mereka seperti apa? Untuk apa? Liyusbituka, membungkam dakwahmu, au yaqtuluka, ingin membunuhmu, au yukhrijuka, ingin mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Wayamkuruna, mereka berbuat makar kepada dirimu. Wayamkurullah, Allah pasti akan balas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baiknya zat yang membalas perbuatan orang-orang yang berbuat makar. Artinya saudara-saudara, di dalam ayat ini Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya dulu ketika Nabi berjuang, dulu ketika Nabi berdakwah, beliau pernah mau dibungkam oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibungkam dengan cara apa? Yang pertama dengan cara dicaci maki. Di mana mereka bertemu Nabi, mau di pasar, mau di Ka'bah, mau dimanapun,
Di situ mereka caci maki Nabi dengan tujuan agar mental Nabi hancur, berhenti menyebarkan syariat Islam, berhenti berdakwah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan orang lain, tapi masih saudaranya beliau sendiri, bibinya beliau sendiri, istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Itu saudara-saudara, tiap pagi selalu datang ke rumahnya Nabi, nggak pernah absen, nggak pernah dia bolos, pasti datang ke rumahnya Nabi untuk menggetok pintu rumahnya Nabi. Dan Nabi ketika dibuka pintunya, Nabi dicaci maki habis-habisan saudara-saudara, sehingga cacian makian setiap pagi menjadi santapan sarapan pagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ulama dicaci maki, dihina, dihujat di medsos, kemudian muntaber, berarti masih belum mewarisi warisan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muntaber apa, Beb? Mundur tanpa berita, pensiun jadi ulama. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi kita pernah mau diungkap lewat jalur apa? Lewat jalur caci maki. Tapi mental Nabi kita bermental baja saudara-saudara, bermental alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Cacian makian tidak beliau jadikan itu sebagai air yang memadamkan semangat beliau di dalam memperjuangkan Islam, melainkan beliau jadikan itu sebagai api yang semakin mengkobarkan semangat beliau untuk memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillah. Kita lihat Haibana Bahar, imam besar kita Haibana Rizik Syihab, itu kira-kira di medsos banyak tidak dihujat, banyak tidak dicaci maki. Berarti alhamdulillah termasuk daripada yang mewarisi warisan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai umatnya, kita sebagai masyarakatnya nggak boleh diem saudara-saudara, betul? Kalau ulama kita dicaci maki, nggak boleh kita diem, harus kita lawan. Saya mau nanya, kira-kira pemuda-pemudi Serang, ada ulama kita yang berjalan di atas jalur yang hak, yang berada di atas jalur syariat Islam yang benar, kemudian dicaci maki, itu lawan atau dibiarkan? Lawan apa dibiarkan? Nggak boleh kita ridho kalau ulamanya kita dicaci maki, kalau pribadinya mereka itu haknya mereka saudara-saudara, karena memang warisan dakwah seperti itu sebagaimana yang diwariskan dan diperjuangkan dan dialami oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan caci maki mereka nggak sampai di situ, agar supaya Nabi Muhammad kena mental, nggak sampai di situ. Mereka sewa seorang penyair yang terkenal di Jaziratul Arabiyah ketika itu saudara-saudara, namanya Hasan ibn Sabit. Ini syairnya Hasan ibn Sabit saudara-saudara, saking indahnya ketika membuat syair, atau saking celaknya ketika membuat syair. Karena syair ada dua macam, ada syair yang berbentuk madah, ada syair yang berbentuk zam, ada syair yang berbentuk pujian, ada syair yang berbentuk hinaan. Nah, syair-syairnya Hasan ibn Sabit itu sering digantung di atas Ka'bah saudara-saudara. Itu saking terkenalnya Hasan ibn Sabit di Jaziratul Arabiyah, bukan cuma di Mekah. Jadi petinggi-petinggi kafir Quraisy nih, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, mungkin Abu Janda, Abu Lahab, Abu Jahal, sama petinggi-petinggi kafir Quraisy yang lain, mereka memanggil Hasan ibn Sabit, dikasih dinar, dikasih dirham, dikasih jabatan, dikasih uang yang begitu melimpah, begitu banyak, agar supaya Hasan ibn Sabit melontarkan syair-syair untuk menghina Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena dinar dan dirham banyak yang diberikan, akhirnya diterima sama Hasan ibn Sabit untuk mencaci maki Nabi lewat syairnya. Kemudian syair tersebut mau diviralin agar supaya Nabi kena mental, berhenti berdakwah. Hasan ibn Sabit pun berkata kepada orang kafir Quraisy, kepada petinggi-petingginya, di mana tempat biasanya Muhammad lewat? Nanti saya mau lihat dulu jasadnya, mana yang ada kekurangannya, mana yang ada cacatnya, mana yang ada aibnya. Itu akan saya jadikan hujjah di syair-syair saya, sehingga itu menjadi cacian, hinaan, makian untuk dia dan disebarkan di seluruh Jaziratul Arabiyah. Dikasih tahulah tempat biasanya Nabi Muhammad lewat di suatu bukit. Hasan ibn Sabit menunggu. Tibalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad tiba, saudara-saudara, hal yang luar biasa terjadi. Apa itu? Hasan ibn Sabit tiba-tiba langsung memejamkan matanya, menutup dengan kedua tangannya. Kemudian langsung balik ke petinggi-petinggi kafir Quraisy yang tadinya ngasih dinar, ngasih dirham. Kata Hasan ibn Sabit, haza malukum laisa li fiha hajah, amal ladzi aradtum an ahjuahu, Allahumma inni ashhaduka wa ashhadu annahu Rasulullah. Dilempar itu dinar, dilempar itu dirham. Orang kafir Quraisy kelabakan. Ada apa wahai Hasan? Bukankah kami memerintahkan engkau untuk mencaci maki Muhammad lewat syairmu? Kenapa kamu kembalikan lagi ini dinar? Kenapa kamu kembalikan lagi ini dirham? Dijawab sama Hasan ibn Sabit, kalau kalian mau aku mencaci maki Muhammad, maka hanya ini yang bisa kuucapkan untuk kalian. Allahumma ashhaduka, ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau ya Allah, wa asyhadu annahu Rasulullah, dan aku bersaksi dia Muhammad adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir Quraisy kaget, kelabakan. Mereka langsung berkata, mazadahak malihaza arsalnak ya Hasan, betapa bodohnya engkau wahai Hasan. Apakah kami mengutusmu mendatangi Muhammad untuk kamu bersyahadat di hadapan kami masuk di agamanya wahai Hasan? Serontak Hasan ibn Sabit langsung secara spontan mengeluarkan syair untuk memuji Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hasan ibn Sabit? Dijawab sama Hasan, nih sebabnya nih, sebabnya saya mengakui dia adalah utusan Allah. Falamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni surati falastu anduruhu illa ala qadari ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumi zuhuri. Kata Hasan ibn Sabit, kalau kalian mau tahu penyebab aku berkeyakinan bahwasanya dia itu adalah utusan Allah, kalian tahu ketika kalian mengutusku, aku melihat jasadnya Muhammad, aku melihat wajahnya Muhammad, tiba-tiba berpancar cahaya yang luar biasa indah dari wajahnya, berpancar cahaya yang luar biasa menawan dari jasadnya, sehingga aku tidak bisa melihatnya kecuali dengan kadar kesanggupanku. Ku letakkan kedua tanganku di mataku. Kenapa aku menutup mataku, tidak melihat Muhammad secara penuh, secara menyeluruh? Karena aku takut kedua mataku menjadi buta saking indahnya wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhun minan nur, ruhnya terbuat dari cahaya, fi jismin minal qamari, yang berjasad bagaikan rembulan, kahilyatin nusijat minal anjumi zuhri, rangkaian jasadnya Nabi Muhammad
itu seperti ditenun daripada bintang-bintang kejora. Saudara-saudara, sallu ala Muhammad. Dibalaslah makar orang kafir Quraisy. Bukannya Nabi Muhammad dicaci maki, malah Hasan ibn Sabit masuk Islam dan pengikut-pengikutnya pun masuk Islam, menghadap ke hadapan Nabi SAW. Setelah beliau bersyahadat, Hasan ibn Sabit langsung melontarkan syair, yang syair tersebut sampai sekarang masih masyhur, saudara-saudara. Apa syairnya? Syairnya berbunyi, wa ajmalu min kalam tarakat ayn, wa ahsanu min kalam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Apa kata Hasan ibn Sabit? Wa ajmalu minka, yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih tampan dari engkau wahai Muhammad, tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak ada satupun mata yang melihat wajah lebih indah daripada wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahan Nabi Muhammad, bahkan beliau lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam, saudara-saudara. Makanya saya heran, di tahun-tahun kemarin ada seorang Gus yang menghina Nabi. Kata dia apa? Saya ini bingung. Namanya Gus Munafik. Ini si Gus Munafik bilang, saya ini bingung, kok bisa perempuan umur 16 tahun mau menikah dengan laki-laki yang sudah berumur 50 tahun. Itu kan nyindir Nabi Muhammad. Dia nyindir, kok bisa Sayyidatuna Aisyah mau gitu loh nikah sama Nabi Muhammad yang udah umur 50 tahun. Demi Allah, umur 50 tahunnya Nabi Muhammad lebih tampan daripada umur 25 tahun Nabi Allah Yusuf, saudara-saudara. Iya, kalau yang umur 50 tahun dia mah perempuan yang bulukan juga nggak bakalan mau, betul? Perempuan yang bulukan juga mikir-mikir dulu, waduh ini buluk amat nih orangnya. Kalau 50 tahunnya dia, iya. Tapi kalau 50 tahunnya Nabi Muhammad, demi Allah lebih tampan, lebih indah daripada Nabi Allah Yusuf. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan syairnya oleh Hasan ibn Sabit. Wa ahsanu min kalam talidin nisa, yang lebih indah dari engkau wahai Nabi, wahai Rasul, tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Dari wanita zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak pernah melahirkan satu sosok yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih bercahaya daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Hasan ibn Sabit melanjutkan syairnya, ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau ini diciptakan atas dasar kemauanmu, seakan-akan engkau ini diciptakan atas dasar kehendakmu, seakan-akan engkau ini diciptakan atas dasar pesananmu. Yakni saking indahnya wajah Nabi Muhammad, seakan Nabi Muhammad itu berkata kepada Allah, ya Allah, saya pengen mata begini, saya pengen hidung begini, saya pengen kulit begini, saya pengen mulut begini. Saking indahnya wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya makarnya kafir Quraisy lewat jalur caci maki untuk membungkam dakwah Nabi pun gagal. Mereka pun kelabakan. Alhamdulillah. Jadi sampaikan kepada para pencaci maki, para ulama, demi Allah, sebesar apapun kekuasaan kalian, sebanyak apapun harta kalian, kami masih memiliki Allah yang akan membalas perbuatan makar kalian. Betul? Kemudian saudara-saudara, perjuangan Nabi yang kedua lewat jalur caci maki tidak mempan untuk membungkam Nabi. Orang kafir Quraisy petinggi-petingginya pun bermusyawarah di suatu tempat yang bernama Darun Nadwa.
Di situ mereka bermusyawarah, ini bagaimana ini? Muhammad sudah kita caci maki habis-habisan, orang Mekah sudah caci maki habis-habisan, tapi justru malah tambah banyak yang masuk Islam. Mentalnya dia terbuat dari baja, nggak mempan mau dicaci maki. Akhirnya diusulin sama Abu Jahal, ya sudah jangan kita caci maki, kita fitnah dia. Kita fitnah dia, kita ucapkan, kita tegaskan, kita viralkan bahwasanya Muhammad itu adalah orang gila, bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang kesurupan, bahwasanya Muhammad itu adalah pemecah belah rumah tangga, Muhammad itu adalah pemecah belah bangsa Quraisy, Muhammad itu adalah pemecah belah negeri Jaziratul Arabiyah. Disebarkan fitnah tersebut, saudara-saudara. Nabi Muhammad kita disebarin pemecah belah bangsa. Ini fitnah yang sangat luar biasa kecil, sehingga tersebarlah di seluruh pelosok-pelosok Jaziratul Arabiyah. Ketika tersebar fitnah tersebut, kita lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad. Apakah beliau diam sebagaimana ketika beliau dicaci maki, saudara-saudara? Beliau tidak diam, beliau lawan fitnah tersebut. Artinya kalau ulama kita difitnah zaman sekarang, kira-kira banyak tidak yang menyatakan bahwasanya imam besar kita Habib Ana Rizik Syihab pemecah belah NKRI? Banyak tidak? Guru kita Habib Bahar dinyatakan pemecah belah bangsa. Ini fitnah-fitnah kayak begini udah kadaluarsa. Udah 1444 tahun yang lalu Nabi kita difitnah pemecah belah bangsa Jaziratul Arabiyah. Kita lihat bagaimana sikapnya Nabi. Nabi tidak diam, saudara-saudara. Beliau melawan fitnah tersebut secukupnya. Sisanya beliau habiskan waktu beliau untuk berjuang di jalan Allah, untuk berdakwah, mensyiarkan agama Islam. Artinya lawan fitnah tersebut. Cuma jangan kita lupa kewajiban kita untuk berdakwah. Dakwah itu bukan harus di mimbar-mimbar, saudara-saudara. Kita menasihati keluarga kita, mengajak mereka untuk berbuat hal-hal yang baik, itu namanya dakwah. Kita ngajakin teman kita hadir di majelis taklim, hadir di peringatan maulid, itu dakwah. Jadi mari bareng-bareng kita berdakwah. Bagi yang sanggup berdakwah dengan hartanya, kekuasaannya, dakwah dengan hartanya, kekuasaannya. Bagi yang sanggup dengan ilmunya, dengan ilmunya. Bagi yang sanggup dengan ibadahnya, dengan ibadahnya. Bagi yang sanggup dengan perjuangannya, dengan perjuangannya. Seseorang punya porsi masing-masing di dalam berdakwah, saudara-saudara. Jadi Nabi ketika beliau difitnah, beliau lawan fitnah tersebut secukupnya. Sisanya beliau habiskan waktu beliau untuk berdakwah, memperjuangkan syariat Islam agar supaya Islam nyampe kepada kita, saudara-saudara. Nah, jadi ulama-ulama kita yang berada di jalur yang hak, yang berada di jalur yang benar, itu zaman sekarang difitnah sama pemerintah, bahkan di media-media mulutnya jahat. Mereka menyatakan Habib Rizik adalah pemecah belah bangsa, Habib Bahar adalah pemecah belah NKRI, Habib Hanif, para habaib yang tegas dalam menyampaikan tausiah di atas mimbar-mimbar adalah pemecah belah NKRI. Ini kira-kira fitnah seperti ini lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus dilawan, saudara-saudara. Sebagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW melawan fitnah-fitnah tersebut. Kemudian lewat jalur fitnah tersebut semakin banyak orang yang tahu siapa itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad viral, terkenal lewat fitnah tersebut sampai ke pelosok-pelosok Jazirah Arabiyah. Orang-orang tambah penasaran, emang benar Muhammad itu pemecah belah bangsa, pemecah belah rumah tangga? Akhirnya mereka datengin satu persatu, yang dari Taif, yang dari Madinah, yang dari berbagai macam
kota-kota yang berada di Jaziratul Arabiyah, datangi Nabi Muhammad satu persatu. Mereka datangi, mereka lihat bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ajarannya Nabi, bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana begitu indahnya ajaran Nabi di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Lah justru mereka sadar, mereka kenal inilah agama yang hak, inilah agama yang benar, sehingga tidaklah datang daripada orang-orang di luar Mekah kecuali mereka keluar dalam keadaan masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Allah balas perbuatan makar mereka lewat makarnya mereka sendiri. Justru dengan fitnahnya mereka semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak para sahabat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudara, begitu lewat jalur fitnah tidak berhasil untuk membungkam dakwah Nabi, mereka pakai jalur intimidasi. Cara mereka mengintimidasi bagaimana? Mereka tahu betul betapa Nabi Muhammad cinta kepada umatnya. Mereka orang kafir Quraisy tahu betul betapa Nabi Muhammad cinta kepada para sahabatnya, sehingga mereka ingin menghancurkan hati Nabi Muhammad, ingin menghancurkan mental Nabi Muhammad, mengintimidasi Nabi Muhammad lewat jalur menyiksa, bahkan membunuh para sahabat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disiksa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya yang disiksa Sayyidina Bilal ibn Rabah, Sayyidina Ammar ibn Yasir, Sayyidina Yasir, Sayyidatuna Sumayyah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah disiksa agar supaya Nabi Muhammad terintimidasi dan agar supaya Bilal ibn Rabah keluar dari syariat Islam. Bilal ibn Rabah diseret, saudara-saudara, di padang pasir yang begitu panas. Bahkan dijelaskan di kitab di kitab Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham, itu dijelaskan bahwasanya Jaziratul Arabiyah, kerikil-kerikilnya itu kalau sudah masuk waktu zuhur, itu kalau kita lempar daging nggak nyampe setengah jam udah gosong, udah mateng gitu daging. Saking panasnya Jaziratul Arabiyah di waktu zuhur, di waktu istiwa. Ini Bilal ibn Rabah ditelanjangin, diseret di padang pasir, diseret sambil disiksa, sambil dicambuk, kemudian diikat, kemudian diletakkan batu yang sangat besar di atas dadanya, sambil dicambuk, saudara-saudara. Tuannya berkata, ya Bilal, la takun hakaza, la tazal hakaza hatta tamut au takfur bi Muhammad. Ya Bilal, wahai Bilal, setiap hari akan kusiksa engkau seperti ini wahai Bilal, bahkan lebih parah daripada ini wahai Bilal, hingga engkau mati atau engkau keluar dari ajarannya Muhammad. Jadi Sayyidina Bilal ibn Rabah dikasih dua pilihan, mau mati atau mau terus memperjuangkan agama Islam, atau mau terus memperjuangkan dakwah Islam. Dalam suatu riwayat kita lihat bagaimana jawaban seorang yang beriman dengan iman yang sangat kuat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Bilal ibn Rabah. Ketika tuannya berkata seperti itu, Bilal ibn Rabah berkata seperti ini, jangankan siksaan seperti ini wahai tuanku, seandainya jasadku engkau potong kecil-kecil untuk mengurangi kecintaanku kepada Muhammad, demi Allah, dengan engkau memotong jasadku menjadi kecil-kecil, itu tidak akan pernah bisa mengurangi kecintaanku kepada Muhammad, melainkan itu menjadi penambah cintaku kepada kekasihku, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sahabat Nabi yang bernama Ammar ibn Yasir disiksa sebagaimana Bilal ibn Rabah, diseret, ditelanjangin di padang pasir yang sangat panas, diikat di tiang sambil dicambuk, dipaksa agar supaya keluar dari agama Islam.
Tapi kuatnya iman daripada Ammar ibn Yasir, beliau tidak mau keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Abu Jahal kesel. Abu Jahal kesel, saudara-saudara. Abu Jahal kesel karena Ammar ibn Yasir tidak mau keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Akhirnya ibunya Ammar yang bernama Sumayyah yang telah masuk Islam, abahnya Ammar yang bernama Yasir yang telah masuk Islam juga, diseret di depan Ammar sambil dicambuk, saudara-saudara. Dia melihat kedua orang tuanya disiksa di hadapannya. Ammar ibn Yasir hanya bisa menangis, saudara-saudara. Abu Jahal kasih pilihan, wahai Ammar, aku akan siksa orang tuamu sampai mati, wahai Ammar, hingga engkau keluar dari ajarannya Muhammad. Ammar ibn Yasir hanya bisa menangis. Kita lihat bagaimana ajaran daripada seorang ibu yang sangat memegang teguh akidah, yang sangat solehah, yang sangat memegang teguh agama. Apa kata Sumayyah ketika beliau disiksa? Sayyidatuna Sumayyah berkata, wahai Ammar, ibu tidak akan pernah meridhoimu jikalau engkau keluar dari agamanya Muhammad, wahai Ammar, walaupun ibu harus disiksa sampai mati, wahai Ammar. Akhirnya Abu Jahal yang mendengar kata-kata tersebut langsung mengambil tombak, saudara-saudara. Diambil itu tombak, kemudian ditombak Sayyidatuna Sumayyah dari dubur kemaluan belakang sampai tembus ke pinggang, saudara-saudara. Mati syahidlah seorang perempuan yang telah tua renta untuk membela akidah syariat Islam, yaitu Sayyidatuna Sumayyah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ternyata yang pertama kali mati syahid itu bukan laki-laki, bukan pemuda-pemudi yang perkasa, yang masih pada muda, bukan, saudara-saudara. Tapi yang pertama kali mati syahid di dalam memperjuangkan syariat Islam itu adalah seorang perempuan tua renta yang udah nggak bisa jalan, saudara-saudara. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemuda-pemudi Islam jikalau seorang Sumayyah rela mati demi membela akidah, demi membela agama, demi membela ulama, demi membela Islam, maka kalian sebagai pemuda-pemudi Serang harus lebih rela mati untuk memperjuangkan syariat Islam. Betul? Itu menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Kemudian begitu ibunya Ammar meninggal, bapaknya Ammar yang bernama Yasir ditombak pula sampai meninggal, saudara-saudara. Sehingga para sahabat ketika itu banyak yang disiksa sampai meninggal. Tujuannya apa? Untuk mengintimidasi Nabi. Jadi di dalam dakwahnya Nabi ini hanya sebagian saja yang Al-Fakir sampaikan. Beliau pernah dicaci maki, beliau pernah difitnah, beliau pernah diintimidasi, beliau pernah dikriminalisasi. Ternyata ulama kita yang berada di jalur yang benar juga, mereka semua pernah diintimidasi. Kita lihat Haibana Rizik Syihab, bagaimana cara para pemerintah mengintimidasi beliau ketika beliau dalam keadaan mau pergi bersama keluarga beliau ke markas syariah bersama dengan pengawal beliau, pengikut-pengikut beliau. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka mengintimidasi Haibana Rizik Syihab dengan cara membunuh ke-6 laskar, sebagaimana yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul? Maka oleh karena itu imam besar kita Haibana Rizik Syihab, beliau mengikuti jalur kakek beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita dukung beliau, kita ikuti langkah kaki beliau, kita ikuti komando beliau. Jangan sampai kita berseberangan daripada jalan yang telah beliau susun untuk kita, karena beliau selalu mengikuti
manhaj daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih ada 3 penceramah lagi, mungkin ini saja dari Al-Fakir saudara-saudara, insyaallah bermanfaat bagi kita, untuk bermanfaat di dunia, bermanfaat juga di akhirat, menjadi amal ibadah kita, menjadi tabungan kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, mendapatkan syafaat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir jami'a umurina, Allahumma ja'alna mimman alladhi yushribuna haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudkhiluna al-jannah. Allahumma ja'alna mimman alladhi halat lahum syafa'atu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afata minal fitan wal afu minkum. Hadza minni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تجاوز